Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7, hari ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran matematika. Hari ini masih perbandingan. Tapi kita fokuskan pada skala. Skala itu merupakan membandingkan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Berarti kita pakai satuan ya, ada satuan tertentu gitu. Sekarang manfaatnya kita belajar skala ya. Kita dapat menggambarkan suatu kondisi sebenarnya dari suatu tempat atau keadaan dengan ukuran yang diubah. Jadi misalnya contoh deh, faktor skala kan ada bagi dua, faktor pembesaran dan faktor pengecilan. Pembesaran, kalau kita mau menggambarkan virus-virus itu kan kecil banget, jadi kalau kita menggambarkan dengan menggunakan skala, kita perbesar sekian ribu kali. Nah itu kita akan bisa dapat melihat dengan jelas, misalnya gambarnya virus corona itu seperti apa, itu akan terlihat dengan jelas dengan pembesaran yang sekian ribu kali. Terus yang kedua, faktor pengecilan. Kalau kita mau menggambarkan Indonesia nih, kepulauan Indonesia, tidak mungkin kita dengan ukuran sebenarnya. Jadi kita harus kecilkan gambar itu, tapi kondisinya tidak diubah. Jadi misalnya Pulau Jawa tetap berada di antara Pulau Sumatera dengan Pulau Bali gitu. Jadi keadaan tidak dirubah, tapi ukurannya yang berubah untuk melihat kondisi sebenarnya dari suatu tempat atau keadaan. Contoh ya, contoh penggunaan skala itu, jika jarak kota A dan kota B pada peta 4 cm, tapi jarak dua kota itu sebenarnya adalah 6 km. Skala yang digunakan pada peta itu berarti kita tulis dulu 4 cm banding 6 km. Setelah itu kita harus samakan satuannya. 4 cm banding 6 km itu menjadi 600.000 cm. Kalau sudah sama satuannya boleh nggak ditulis jadi 4 banding 600.000. Jadi kedua-duanya kita bagi 4 menjadi 1 banding 150.000. Boleh aja sih sebetulnya yang 4 cm dirubah menjadi 6 km, tapi itu kan berarti jadi apa ya, angkanya jadi koma, jadi desimal, dan itu membaginya jadi lebih sulit. Kemudian contoh yang keduanya, jika skala yang digunakan, saya ambil skala yang tadi, yang 1 banding 150.000. Nah, jarak kota A ke kota C pada peta 2,2 cm. Berapa jarak sebenarnya? Jadi kalau untuk menentukan jarak pada sebenarnya, kita tahu jarak pada peta, kita tinggal kalikan jarak pada peta itu dengan faktor skalanya. Tadi kan 1 banding 150. Kalau 1 cm mewakili 150 cm, 150.000 cm. Berarti kalau 2,2 cm mewakili berapa cm di tempat sebenarnya, berarti 2,2 dikali 150.000 berarti 330.000 cm. Nah kalau jarak sebenarnya kita kan biasanya nggak dalam cm ya, dalam kilometer, jadi kita ubah menjadi kilometer. Jarak sebenarnya adalah 3,3 km. Contoh yang ketiga ya, skala yang saya gunakan masih skala yang tadi 1 banding 150.000. Nah sekarang sebaliknya, jarak sebenarnya kita tahu, jarak sebenarnya dari kota P ke kota C adalah 7,5 km. Jarak pada peta berapa? Nah kalau 7,5 km itu kita ubah dulu menjadi cm ya, 750.000 cm. Gini, 1 cm mewakili 150.000 cm. Nah kalau 750.000 cm diwakili oleh berapa senti? Jadi kita bagi gitu dengan faktor skalanya. 750.000 dibagi 150.000 berarti 7,5 km tadi diwakili oleh 5 cm pada peta. Itu contoh penggunaan skala. Jadi kita sudah belajar menentukan skalanya, menentukan jarak pada sebenarnya kalau kita yang tahu yang di peta, kemudian menentukan jarak di peta kalau jarak sebenarnya diketahui. Itu 3 hal yang demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.